Beberapa hari belakangan ini ramai dibicarakan tentang subsidi mobil listrik yang akan diluncurkan pemerintah dengan alasan kendaraan tersebut ramah lingkungan, menekan polusi udara. Tapi apakah kemanfaatannya untuk rakyat Indonesia? Apakah mereka mampu membeli mobil listrik? Apakah emisi mobil listrik lebih murah dari mobil konvensional? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan rakyat kita. Pemerintah tengah bersiap untuk menjalankan rencananya memberikan subsidi kendaraan listrik bagi masyarakat. Berikut syarat penerima subsidi motor listrik dari pemerintah. Untuk diketahui, besaran subsidi motor listrik yang akan diberikan sebesar 7 juta rupiah. Sementara untuk mobil listrik akan mendapat penurunan PPN menjadi 1%. Dalam acara Net Zero Carbon, tantangan dan peluang akselerasi pasar otomotif Indonesia di IIMS JIE Expo Kemayoran pada Senin 20 Februari 2023. Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah tentunya bukan dari golongan menengah ke atas. Artinya, subsidi ini akan diberikan kepada masyarakat yang ingin membeli sepeda motor listrik dengan kondisi keuangan yang terbatas. Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa pemerintah akan menyaring siapa saja yang memperoleh subsidi kendaraan listrik tersebut. Tentunya berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan. Sesungguhnya subsidi mobil listrik yang akan diluncurkan pemerintah tidak tepat sasaran. Rakyat tidak butuh itu semua. Rakyat butuh kehidupan yang layak, butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, program subsidi mobil listrik sudah melalui penelitian.
Pernyataan tersebut merespons kritikan dari bakal calon Presiden Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Luhut pun mengundang Anies untuk berdiskusi soal program subsidi mobil listrik yang dibuat pemerintah. Ya nggak ada polusinya lah. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Sebelumnya Anies Baswedan menilai kebijakan subsidi mobil listrik tidak sejalan dengan penanganan persoalan lingkungan hidup. Mobil listrik dinilai bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara. Anies juga menyebut emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Anies juga mengatakan bahwa mobil listrik hanya dapat memuat sedikit orang, sementara transportasi umum seperti bus dapat memuat banyak orang. Sehingga ia menilai bahwa kebijakan subsidi mobil listrik justru hanya akan menambah kemacetan di jalan. Anies mengatakan Indonesia mempunyai banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan kepada rakyat tepat guna. Simbol bahwa Indonesia memproduksi mobil listrik. Sekarang pertanyaannya adalah di mana pabrik baterainya tuh? Pabrik baterainya pasti dari Cina tuh. Di mana pabrik mesinnya tuh ya dari Cina. Jadi Indonesia produksi apa di situ? Ada yang diproduksi Indonesia yaitu angin bannya itu. Angin ban nggak juga bisa diklaim Indonesia, itu produk itu given itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau lewat kompresornya itu. Gitu. Iya. Tapi kita mau lihat sebetulnya bagaimana pemerintah berupaya untuk membuktikan dan orang merasa iya oke, mobil listrik, tapi yang mau beli siapa itu? Rakyat. Paling itu mobil ketiga, mobil keempat dari orang yang udah punya 2 mobil kan itu berpikirnya begitu tuh. Jadi kalau daya beli rakyat kurang, mau dikasih insentif pajak segala macam pun nggak bisa dibeli tuh. Dan lebih sial lagi kita membayangkan aturan baru untuk menekan mobil-mobil yang masih pakai minyak bumi itu, yang baru dia beli kemarin itu. Dan itu dianggap curang dong. Kalau memang ada rencana untuk memberi insentif mobil, diberitahu dari 3 tahun lalu supaya orang nggak beli mobil yang akan dinaikkan atau diproteksi pertalite-nya. Jadi di situ ketidakadilannya. Itu poin pertama. Poin kedua, saya baru membaca ulasan-ulasan dari hasil sidang-sidang di Davos bulan lalu itu. Bahwa mobil listrik itu siklusnya paling banyak 10 tahun. Bahkan 5 tahun ke depan itu akan ditandingi oleh mobil hidrogen. Jadi mobil listrik tetap itu mobil yang merusak lingkungan karena sumber dari listrik itu di-charge melalui energi yang diproduksi oleh batu bara. Kan itu soalnya. Nah, begitu penting ternyata keberadaan koalisi perubahan untuk perbaikan bagi rakyat kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar positifnya. Wassalam.